Selamat pagi, Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya Dr. Sinta yang berjaga di Poliklinik hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Rahma. Ibu Rahma, kalau boleh tahu usianya berapa ya, Ibu? 30 tahun. 30 tahun. Ibu kesehariannya bekerja sebagai apa ya? Pegawai swasta. Pegawai swasta. Ya, Ibu, sesuai dengan keluhan Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan abdomen. Di mana pemeriksaan abdomen ini nama lainnya itu adalah pemeriksaan pada perut Ibu. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya keabnormalan pada perut Ibu atau tidak. Dan di mana pada pemeriksaan kali ini itu mungkin tidak nyaman bagi Ibu karena saya akan meminta Ibu untuk membuka baju dan meraba bahkan menyentuh perut Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, Ibu bisa langsung tunggu di bed. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu ya, Ibu. Terima kasih. Baik. Baik, setelah saya melakukan cuci tangan, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen. Di mana langkah pertama adalah melakukan inspeksi terlebih dahulu. Inspeksi kali ini saya melihat apakah perut pasien simetris atau tidak. Di sini perut pasien simetris, kemudian melihat apakah perut pasien membuncit atau tidak. Tidak membuncit, kemudian melihat dinding perut pasien seperti apakah adanya pelebaran vena ataupun ada keabnormalan lain seperti adanya pembengkakan, bekas luka ataupun kemerahan. Baik, tidak ada. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi di mana saya akan menggunakan stetoskop. Saya akan menaruh stetoskop di antara umbilikus untuk mendengarkan suara bising usus pasien dan mendengarkan selama 1 menit. Baik, bising usus saya bisa dengarkan di antara 5-30 kali per menit, yaitu normal. Kemudian saya tidak mendengarkan adanya suara tambahan yang terdapat pada abdomen pasien. Saya akan melanjutkan untuk melakukan perkusi, di mana melakukan perkusi ini pada seluruh kuadran abdomen. Sambil mendengarkan suaranya, timpani, dan timpani. Baik, suaranya timpani dalam batas normal. Kemudian saya melakukan perkusi khusus pada bagian kosta kanan, di mana suaranya peka untuk menandakan batas hati. Kemudian pada kosta kiri terdengar suara timpani untuk pada area gaster. Kemudian pada sela iga ke-6 yang sejajar pada aksilaris di bagian kiri. Baik, terdengar suara sonor untuk mengetahui tidak adanya pembesaran dari limpa. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan liver spin, di mana saya akan melakukan perkusi dari midclavicular kanan untuk menentukan batas dari paru dan hati, dari midclavicular kanan ke bawah dengan mendengarkan suara dari sonor keredup. Kemudian saya akan menandai dengan pulpen. Kemudian saya akan melanjutkan dari mengukur dari bawah hepar dengan di midclavicular kanan dari bawah hepar ke atas, dan mendengarkan suara timpani yang berubah menjadi redup. Kemudian saya akan memberikan tanda kembali dan mengukurnya dengan penggaris. Baik, di sini batasnya adalah 6 cm, di mana ini masih normal. Normalnya sendiri adalah 6-12 cm. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi, di mana saya meminta pasien untuk menekukkan kakinya. Ibu tolong ditekukkan kakinya keduanya, Ibu ya. Baik. Di sini saya akan melakukan penekanan yang ringan terlebih dahulu pada region di setiap 9 region abdomen.
Ibu jika merasa ada nyeri saat saya tekan, tolong dikatakan ya. Apakah nyeri Bu? Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Apakah nyeri Bu? Tidak. Apakah nyeri Bu? Tidak. Apakah nyeri? 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 Tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi dengan palpasi dalam di region yang sama. Apakah nyeri Bu? Tidak. Apakah nyeri? 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 Tidak. Apakah nyeri Bu? Tidak. Baik. Di sini juga saya sambil melihat raut wajah pasien jika terdapat nyeri tekan. Baik, tidak ada nyeri tekan yang dirasakan pasien. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan shifting dullness, di mana saya akan melakukan perkusi terlebih dahulu dari umbilikus ke arah bagian lateral kiri ataupun kanan. Di sini saya akan mendengarkan suara yang berubah dari timpani ke redup. Baik, tidak ada suara yang berubah. Jika pun didapatkan ada suara yang berubah, saya akan meminta pasien untuk ke kontralateral, untuk memastikan terlebih lanjut apakah adanya cairan atau tidak. Dari kontralateral ini, saya akan melakukan perkusi kembali ke arah umbilikus untuk mendengarkan suara timpani yang menjadi redup. Baik, tidak ada perubahan suara, berarti tidak adanya cairan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pendulasi, di mana saya meminta pasien untuk melakukan seperti ini, Bu. Tolong tangannya seperti ini, ya. Di sini, Bu. Di sini saya akan merasakan getaran yang saya akan merasakan getaran pada dinding perut pasien untuk menguji apakah adanya cairan atau tidak. Baik, saya tidak ada yang merasakan getaran, berarti uji undulasi dikatakan negatif. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi hepar dimulai dari regio iliaka kanan menuju ke costa arcus costa kanan, di mana saya akan meminta pasien untuk menekukkan kaki terlebih dahulu. Ibu bisa ditekukkan kakinya, keduanya, iya. Di mana di sini Ibu saya minta untuk menarik nafas dan membuangnya ketika saya menekannya, Ibu, ya. Bisa ditarik nafasnya dan buang. Baik. Baik. Baik, apakah ada nyeri, Bu? Tidak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari umbilikus ke arah epigastrium. Saya akan menekannya dan Ibu bisa menarik nafas. Baik, apakah ada nyeri, Bu? Tidak. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Murphy sign, di mana saya akan mempalpasi di batas hati pada batas lateral rectusnya. Kemudian saya akan meminta Ibu untuk menarik napas kembali, ya, Ibu, ya. Apakah ada nyeri, Bu? Tidak. Baik. Berarti untuk pemeriksaan Murphy sign-nya negatif, ya, Ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan palpasi limpa dengan metode Schaffner, di mana saya akan memulai mempalpasi dari sias kanan melewati umbilikus ke arah arcus costa yang kiri. Baik, Ibu, saya juga sudah meminta pasien untuk menekukkan kakinya. Nah, saya akan melakukan penekanan. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya pembesaran limpa dengan menggunakan metode Schaffner ini. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi titik McBurney-nya, di mana saya akan melakukan pemeriksaan pada sepertiga dari lateral garis
imajiner yang menghubungkan pada sias kanan dengan umbilikus dari dinding perut pasien. Di mana saya akan melakukan penekanan pada titik tersebut untuk mengetahukan apakah adanya nyeri atau tidak. Bu, apakah ada nyeri, Bu? Tidak. Baik, tidak ada nyeri mengartikan titik dari McBurney negatif. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan balok teman, di mana saya akan menaruh tangan saya yang satunya di iga ke-12 setara dengan costovertebral yang kanan. Kemudian saya akan menaruh tangan satunya di atas, yaitu di abdomen pasien. Di mana di sini saya akan merasakan ginjal pasien. Kemudian saya meminta pasien untuk menarik nafas yang dalam. Saya tarik nafas, Ibu. Di sini saya akan mendorong ginjal ke arah anterior sambil sembari merasakan mobilitas dari ginjal pasien. Baik. Saya juga akan melakukan pada sisi sebelahnya. Bisa tarik nafas, Ibu. Baik. Saya bisa merasakan mobilitas ginjal pada pasien normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan nyeri ketok ginjal atau nyeri ketok costovertebral angle, di mana saya akan menaruh tangan saya di belakang pasien, di mana saya meminta pasien untuk duduk. Saya akan menaruh tangan saya di sejajar dengan costovertebral kanan terlebih dahulu, dan saya akan mengetok pasien dan menanyakan pasien apakah nyeri atau tidak. Apakah nyeri, Ibu? Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Baik, saya berlawanan. Apakah nyeri? Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Baik, pemeriksaan telah selesai ya, Ibu. Ibu bisa kembali lagi ke tempat duduk. Saya akan melakukan cuci tangan kembali ya. Baik, Ibu, dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan, di mana saya tidak menemui adanya keabnormalan pada abdomen Ibu atau perut Ibu, di mana semua normal dan tidak ada nyeri tekan. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak, jika nantinya ada keluhan-keluhan, Ibu bisa datang kembali, dan semoga Ibu sehat selalu ya. Terima kasih. Iya.